Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya Asyid Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bahas HP baru dibeli belum lama tapi rusak. Ini kebetulan HP Oppo ya. Jadi mungkin teman-teman semua sudah ngerti ya, di marketplace atau di toko online itu banyak dijual HP-HP baru, RAM-nya besar, storage-nya besar, tapi murah. Ya, entah itu Oppo, Vivo, dan lain sebagainya ya. RAM 8, storage 256, itu bahkan ada yang 600 ribuan. Nah, untuk fenomena HP baru, RAM gede, dan murah, ini memang menarik ya untuk kita itu tergoda untuk membelinya. Nah, ini ada servisan menarik. Jadi saya dapat servisan tuh HP Oppo ya. Bilang pemilik masih belum lama dibeli. Namun HP ini itu sudah beberapa hari terakhir dicas tuh hanya simbol petir. Tidak mau ngisi, dinyalakan tidak mau. Nah ini kan jadi panik ya, terutama untuk pengguna HP kan, wah ini kenapa HP-nya padahal baru ya, mau digaransi juga nggak bisa garansi ya, lalu dibawa ke tempat servis. Nah kira-kira apa permasalahannya kita akan bahas kali ini ya. Oke, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, dimudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya, amin. Ya langsung kita bahas HP baru tapi rusak. Oke, jadi ini dia HP-nya ya. Ini HP Oppo, kondisi masih baru ya. Plastikannya pun masih ada ya. Oke, ini saya coba tekan tombol power tapi nggak ada respon ya. Kita akan coba langsung cas. Saya perhatiin konsumsi arus saat dicas itu 0,4 dan muncul tanda petir sama kabel. Nah, ini tanda petir ya. Nah, ini bilang pemilik, HP ini tuh dicas bahkan setengah hari dia masih simbol tanda petir. Jadi intinya tidak mau ngisi ya. Oke, ini hanya kedip-kedip. Konsumsi arusnya itu kecil ya. Jadi nggak sampai 1 ampere. Oke, kita biarkan dulu ya. Ya, ini lumayan lama saya biarkan. Dan konsumsi arus juga masih stabil di 0,5. Artinya ini kecil banget ya. Oke, saya coba ini tekan tuh. Masih simbol tanda petir kedip-kedip. Jadi nggak ada proses penambahan sama sekali. Ya, walaupun konsumsi arus jalan tapi nggak nambah. HP kalau dikatakan dicas nambah tuh konsumsi arus 1 ampere lebih. Nah, itu normal dan nambah ya. Kalau ini enggak. Oke. Jadi kondisi HP ini berarti ya dicas itu tanda petir, dinyalakan enggak mau. Seperti itu ya. Saya perhatiin ini Oppo A31 ya. Ya, karena rame juga ya Oppo A31 ini dijual baru ya di toko online dan murah harganya. Ya, kita buka baut-bautnya ya. Nah, ini ada seperti tanda cap ya. Kalau Oppo original sih enggak begini ya. Ini refurbish atau rekondisi ya. Oke, kita akan coba cek baterai dulu ya. Tuh, baterai padahal 3 volt lebih ya. Artinya ini baterai nggak masalah, tapi nggak tahu kenapa kok
dicas lama betul ngisinya. Saya aktivator baterai ya, jadi alat ini tuh selain mengaktivator baterai juga memperbaiki ya. Nah sekarang naik jadi 3,6 dan akan kita coba kembali. Oke, jadi ini saya cas ya, tanda petir ya. Sekarang tanda petirnya warnanya putih dan ada presentasi, berarti hanya baterai minta diaktivator ya. Kok bisa terjadi? Karena apa ya, barang refurbish itu ya seperti itu. Oke, saya coba sambil nyalakan ya. Tidak mau nyala. Padahal ini sudah saya tekan-tekan ya, tapi tidak ada respon sama sekali. Apakah ini tombolnya bermasalah? Saya coba cas. Lalu saya coba sambil tekan-tekan ya. Tapi tetap nggak ada respon ya. Ini kelihatannya kemungkinan besar switch-nya atau fleksibel bisa jadi ya. Oke, ini kondisi mesinnya. Jadi ini mesin rekondisi atau refurbish. Nah, ini mesin-mesin yang sudah didaur ulang ya. Ya, ini kita akan coba shotgun ya. Jadi untuk menentukan rusaknya di mana, di jalur power apa di fleksibel ya. Nah ini kan ada test point ya, 2 ya. Jadi di arahnya fleksibel tombol power itu ada 2 titik test point, kita tempelkan secara bersamaan. Fungsinya untuk neken tombol power ya. Nah berarti kan jalurnya bagus ya, jalur di powernya bagus, yang masalah di fleksibel ataupun switch tombolnya. Oke, jadi ya simpelnya kita tinggal ganti switch ataupun fleksibelnya ya. Nah ini ada HLC. Ini ada kayak semacam apa ya, kode apa, cap lah istilahnya kalau mesin ini rekondisi. Jadi itulah mengapa sekarang lagi marah-marahnya ya, pengepul nyari-nyari mesin, nanti dijual lagi mesinnya, walaupun mesin rusak ya, yang penting IC-nya masih ada, itu lagi rame-ramenya ya. Mungkin teman-teman yang punya counter pernah didatangin, ada mesin rongsokan Nokia enggak atau Android enggak, nanti dibeli gitu ya, karena memang lagi rame-ramenya. Bahkan di tempat saya itu seminggu ini sudah ada 2 kali orang yang berbeda tuh nyari mesin rongsokan ya. Ya mungkin nantinya tujuannya ya untuk direkondisi ulang ya, baik Android, Nokia kalau yang jadul itu nanti di daur ulang untuk ngambil emas, kalau yang Android ya untuk direkondisi kembali ya. Nah ini yang mesti kita perbaiki itu fleksibelnya. Jadi ini ada tombol switch ya, itu bisa kita ganti langsung atau beli aja langsung 1 set ya. Nah ini untuk tombolnya, jadi tombolnya itu sebetulnya untuk tombol switch ini teman-teman wajib punya ya, di marketplace itu banyak. Nah ini bisa juga cari copotan yang kira-kira sama, ini bekasan ya. Nah ini sekarang kita akan coba ganti aja ya tombol switch-nya. Untuk pencopotan tombol switch ya biasa ya, gunakan solder, taruh fluk di tombolnya, lalu tempelkan dan diangkat seperti ini. Nah ini kalau dia hanya 2 kaki berarti kan versi 1 ya pakainya. Kita cari juga yang 2 kaki. Ada yang versi 4 kaki, jadi ya kalaupun 4 kaki atas bawah harus nyambung ya. Jadi enggak
semua tombol switch yang bentuknya sama itu bisa ya. Kita ukur dulu kakinya, sesuaikan dengan fleksibel ya. Oke, untuk penggantian atau pencopotan ya bantu dengan solder, tempelin aja sampai dia copot, lalu kita pindahkan di sini ya. Ya, kembali lagi ke pembahasan rongsokan ya. Jadi akhir-akhir ini memang banyak yang nyari mesin-mesin rusak, atau kalau mesin rusak tuh biasa Nokia ya, bangkai-bangkai. Tapi kalau Android rusak tapi kondisi IC RAM CPU masih utuh sama UFS masih utuh, ya itu bisa dibeli ya. Nah, kemarin dapat info antara 15.000 sampai 20.000 ya. Itu RAM 464, RAM 332. Ya mungkin tujuannya untuk direkondisi lagi ya, untuk RAM CPU atau UFS-nya atau MMC-nya. Ya, ini sambil kita pasang ya. Tentunya ini berimbas ya sama saat kita tuh beli spare part baru, contoh IC ya. Kita nggak tahu tuh IC apa ya istilahnya, rekondisi atau IC baru atau apa. Karena kalau kita beli online tuh kan biasa IC-nya sudah tercetak ya kakinya. Oke, ini sudah kita ganti, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah normal lah. Jadi ya masih alhamdulillah ya, berarti penyakitnya ringan aja untuk HP ini. Lah, kenapa saat dicas tuh nggak mau naik? Ya itu besar kemungkinan baterai juga pengaruh ya. Baterainya tuh baterai yang berkualitas biasa saja ya. Karena selain rongsokan mesin, baterai juga banyak ya yang nyari juga rongsokan baterai per kilo berapa gitu ya. Nanti mungkin nggak tahu ya didaur ulang atau bagaimana. Jadi memang sekarang serba daur ulang. Nah, melihat kondisi seperti ini, kalau baterainya ya tentu beda dengan bawaan originalnya ya. Kayak contohnya efeknya dicas kok nggak mau nambah, atau arus ampernya itu kecil konsumsinya. Jadi ya itu sangat juga berpengaruh sama proses pengecasan. Nah, ini tombol sudah oke. Hanya ini yang bermasalah, dan ya ini mudah-mudahan bisa menjadi info ya buat teman-teman, apakah memang layak untuk beli rekondisi seperti ini. Ya semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Namun ya kadang tuh hal-hal kerusakan di HP-HP refurbished ya dari baterai, dari tombol. Kalau dari mesin sih nggak seberapa ya. Oke, ini sudah kelar dan siap diberikan pemilik ya. Dan ini normal untuk pengecasannya. Terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.